Welcome teman-teman, selamat datang di channel Omong Kripto. Dengan saya Osi, kita ketemu lagi ke channel yang membahas blockchain, cryptocurrency, NFT, metaverse, game fee, dan gameplay to earn lainnya. Video sebelumnya Binance kita menceritakan exchange kripto terbesar dunia. Bagi teman-teman yang udah dengar, merasa ada manfaat, silakan teman-teman share ya ke teman-teman lainnya supaya bisa juga mengikuti perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Hari ini Osi mau bahas apa ya? Hari ini Osi rencananya mau bahas tentang NFT. Mungkin teman-teman udah tidak sabar eh, tentang NFT ya, karena kita tahu NFT sangat hype ya. Beberapa khususnya beberapa bulan belakangan ini orang launching apapun kesannya sold out, kita tahu. Dan sampai katanya kau whitelist itu eh, susah banget dapet. Ya, kadang whitelist yang gampang dapet, akhirnya NFT launchingnya cuma turun gitu kan. Tapi hari ini Osi tidak membahas secara keseluruhan tentang NFT dan kita nggak mereview tentang NFT. Tapi hari ini Osi akan membahas satu koin yang dia ada NFT-nya, dia ada metaverse-nya, dia juga ada game fee-nya, dan dia juga ada play to earn. Ah, koin apa itu? Itu adalah koin Sandbox, teman-teman. Koin Sandbox. Koin Sandbox sekarang di CoinGecko itu dia peringkat ke 36. Jadi dia masih di bawah mana ya. Eh, tapi harusnya ke depan kayaknya dia pasti bisa lewatin mana deh. Karena koin sirkulasinya dia masih selisih 500 juta koin. Sirkulasi dia baru keluar 1 miliar koin. Mana udah beredar 1,5 miliar koin. Dan dia punya 3 miliar koin. Mana hanya maksimum supply-nya 2 miliar koin. Jadi kayaknya market cap dia itu ke depan kalau full untuk supply-nya keluar 3 miliar, market cap-nya di atas mana. Sekarang market cap dia 4,494 miliar. Market cap-nya mana 4855 miliar. Selisih nggak banyak, selisih dikit ya. Apa itu Sandbox? Kita lihat ya. Sandbox ini dibangun dengan metaverse berbasis blockchain. Jadi di gamenya Sandbox ini dia itu masuk ke Web3 yang Web3 ini istilah yang digunakan, dia ini salah satu teknologi yang diciptakan oleh salah satu pendiri Ethereum namanya Gavin Wood. Jadi di dalam Web3 ini memungkinkan itu kita di dalam game itu kita memiliki profil sendiri. Kita setiap barang yang kita beli di NFT-nya itu milik kita sendiri. Contoh, nih ini kan di saya punya account ya, saya udah connect dengan wallet saya. Jadi saya bisa bikin avatar sendiri. Apabila saya udah beli land NFT di Sandbox, akan muncul di sini. Ini contohnya nih. Nih. Kalau saya punya salah satu land di sini, itu akan muncul. Akan muncul di kepemilikannya di saya. Dari di game pun kita tinggal bisa cari. Di dalam gamenya pun kita cari. Oh, ini landnya Osi gitu. Jadi memang kita tahu ya perkembangan landnya Sandbox itu dari awal launching sampai sekarang itu udah naik lebih dari 10 kali lipat kali.
Karena saya ingat dulu waktu sebelum si Facebook itu membilang masuk ke metaverse, itu land di sini cuma paling 0,2 ETH ya. 0,2 ETH, 0,2 lebih, 0,3. Sekarang floor price dari landnya itu udah 3,5 ETH. Itu floor price. Berapa 3,5 ETH Osi? Kita lihat aja. 3,5 ETH itu equal dengan 10.900. Berarti 150 juta nih. Setitik kecil tanah kita 150 juta harganya, teman-teman. Jadi laku apa enggak Osi dengan land segitu? Kita lihat teman-teman ya. Ini aktivitasnya nih. 12 menit yang lalu kejual 1. 30 menit yang lalu kejual 1. 1 jam dia jual 3. Nih. 1 jam jual 3. Kaliin aja. 1 jam jual 3. Kau 24 jam. 3 kali 24 berarti ya kurang lebih 72 land. Nah, anggaplah pukul rata 50 land lah kejual. 50 land kejual. Ini land kan udah milik dompet masing-masing. Terus dapat apa Sandbox? Kita tahu setiap land yang dijual di Sandbox itu di OpenSea itu Sandbox mendapatkan creator fee. Berapa creator fee-nya? 5%. Berarti setiap tanah yang kejual, Sandbox mendapat 5% sebagai creator fee. Dan kita tahu Adidas sejak dia bergabung ke Metaverse, dia itu beli land. Dia udah beli land di Sandbox. Dia beli land di Sandbox. Dia beli dulu landnya di Sandbox. Baru itu dia meluncurkan NFT-nya. NFT apa yang diluncurkan? Nih. Kita ke Adidas ya. Kita lihat sebentar ya videonya. Silakan. I see trees of green, red, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Itu video sekelas ya tentang Adidas ya. Ini harga launchingnya 30.000 supply dengan harga launchingnya 0,2 ETH. Sekarang berapa? Sekarang floor price-nya 1,2 ETH teman-teman. 1,2 ETH. Ini lebih kencang lagi penjualannya teman-teman. 1 jam dia sanggup menjual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 jam jual 7 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1 jam transaksinya 9 gambar untuk produk Adidas. Kita tahu setelah sebulan Adidas membeli Ren, giliran si Snoop Dogg, rapper dari Amerika, ikut membeli Len dan merilis metaverse-nya sendiri, namanya Snopverse. Jadi apa yang diekspektasi dengan
yang luar biasa, fansnya si Snoop Dogg ini ikut membeli land, ya ini yang di tweet. Jadi dia malah tanya, apakah ada yang mau jadi tetangganya lagi gitu, mau nggak kamu jadi tetangga saya gitu. Karena ada yang menjadi tetangga dia, membeli land di samping dia itu seharga 458.000 US dollar, itu sekitar 6,5 miliaran, 5 miliaran. Kita lihat ya bentar. Ada satu video yang saya pingin show ke teman-teman tentang videonya si ini teman-teman. Kita lihat ya, Snoop Dogg bikin Snopfest di Sandbox. Apa sih visi misinya? Kita lihat video ini. NFT, never forget to pass it. Quickest way to get your motherfucking ass kicked. Smoking big while I'm bouncing in the classic. No cap, I don't even gotta gas it. When the weed come around, real shit, 2 puffs, nigga, pass it. I only want that loud talk. Oh, you got it, roll it up and let me sample it. Keep an eye on my weed, cause if I don't, it'll disappear like magic. Smoke the whole sack, only got a roach back. I'ma let you niggas have it. Yeah. 2021, Snoop D.O. Dub. NFT, never forget to pass it. Quickest way to get your ass kicked. Oh yeah, this is another classic. Now right on, right on. Luar biasa ya teman-teman ya. Dia bikin kayak apa ya, virtual concert. Dia udah itu rilis NFT yang akan dia lakukan. Dia mau rilis NFT, dan dia juga bukan hanya NFT, entar juga NFT-nya ada yang bentuknya mobil-mobil klasik tadi kita lihat. Jadi memang si Snoop Dogg ini confident bahwa apa yang dia rilis itu bahwa akan bisa diterima di market. Karena memang tidak ada yang nggak mungkin ya, karena Snoop Dogg ini kita tahu followernya aja 9,6 juta. 9,6 juta. Dan ini dia udah mulai, kayaknya udah liris deh dia. Ini udah mint. Dia mint di tanggal 22 Februari teman-teman. Tapi saya nggak tahu, saya nggak ikutan untuk mintingnya. Apakah butuh whitelist apa enggak, saya nggak tahu. Nah, jadi inilah perkembangan dari Metaverse. Jadi mereka bisa mengadakan virtual concert. Mereka bisa melakukan party, mereka bisa ketemu di sana, mereka bisa melakukan banyak di dunia Metaverse ini. Jadi kita harus ngelihat lebih dalam lagi nih, di Sandbox ini kita bisa ngapain nih di dunia Metaverse, di dunia Web3, apa aja sih yang yang bisa kita dapat benefitnya. Otomatis kan kalau seperti yang tadi saya bilang, kita di dalam ini kita bisa lihat segala yang kita punya, kita bisa otomatis kesimpan ke wallet kita. Dari kita punya tanah, avatar, setiap experience kita di dalam game-game ini itu ke-record. Jadi kita ada itu, dan setiap kita ada beli
barang-barang itu ada ke-record. Jadi di dalam ini dia udah ada market, teman-teman. Ini market-market ini setiap kalau kita beli, ini ada harga-harganya semua. Itu masuk menjadi koleksinya kita. Menjadi koleksinya kita. Ini koleksinya Snoop Dogg. Cuma ada ini nih. Karena NFT-nya nggak dijual kayak gini. NFT-nya dijual di OpenSea launchingnya. Launchingnya di OpenSea. Jadi dia juga sangat welcome ke game maker. Jadi teman-teman yang punya tanah, tapi ada developer yang nggak punya tanah, dia bisa nyewa ke teman-teman dan teman-teman dapat rent, dapat penggantian untuk biaya rentalnya gitu. Karena setiap orang yang mau bikin game di dalam sandbox, syarat utamanya dia harus punya tanah. Dia harus punya tanah, teman-teman. Ini sekilas ya mapping yang ada land yang ada di sand ini ya. Nih kita lihat nih. Kelihatan teman-teman? Nih ada Binance ya. Kalau saya zoom Binance-nya jadi kecil. Sebelumnya Binance gede banget. Ini landnya Binance gede banget nih karena Binance itu ada partnership. Ini ada Atari ya. Ini ada Atari. Jadi ini di sini kita bisa lihat land yang hanya dijual, yang mau dijual. Ini land dari segini banyak, yang hanya mau dijual tuh nggak banyak, teman-teman. Ya aja ada di titik-titiknya aja. Nih, ya ada titik-titik aja yang dijual. Yang gede-gede nggak ada yang jual, teman-teman. Ini mungkin ada gede satu dijual, tapi yang lain kecil-kecil. Oke. Jadi hari ini kita juga tahu gameplay to earn-nya si AlphaBox ini cukup ramai. Setiap Alpha Pass yang launch sold out. Dan saya kemarin nggak beli karena saya nggak jago main game, teman-teman. Jadi saya takut saya tidak habis beli Pas nggak berfungsikan dengan baik, akhirnya nggak dapat return money. Jadi bisa nggak saya partisipasi ke dalam gamenya Sandbox ini? Bisa, teman-teman, karena seperti yang saya jelaskan tadi Leo di Binance kemarin, yang saya jelasin tentang staking sand. Nah, kita lihat nih partnership yang ada terjadi di Sandbox ya, yang tadi saya cerita nih, ada Snoop Dogg, ada Adidas, ada gamenya The Walking Dead ya, Atari ya. Jadi kan di Binance saya sempat ngomong, sand saya sekarang tidak stake lagi di Binance, saya stake di tempat lain. Di tempat ini saya stake sand saya, teman-teman. Jadi kita bisa berpartisipasi untuk di dalam mendukung game Sandbox ini. Kita bisa stake sand kita di dalam game webnya Sandbox ini. Sand kalau kita tahu sebelumnya dia ada di jaringan Ethereum, tapi sekarang dia udah migrasi ke Polygon, teman-teman. Makanya dia segala apapun kita yang mau stake, kita bridge ke Polygon. Jadi M-Sand ini adalah sand yang kita udah bridge ke Polygon. Ini saya mau ajarin teman-teman untuk staking M-Sand dan Matic ya. Jadi kita itu APR-nya 59,3, jauh lebih besar kan, teman-teman? Karena kalau kita saya pernah dapat tertinggi yang di Binance itu hanya 25%-an untuk Sand. Tapi sekarang Sand udah tidak pernah memberikan di Binance itu segitu tinggi lagi. Jadi kita bisa ambil Sand kita staking ke websitenya Sandbox ini. Oke, jadi pertama syaratnya adalah Sand yang dari teman-teman itu harus dimasukkan ke MetaMask teman-teman. Jadi harus kirim melalui dompet ERC20, teman-teman. Jadi
costing dari pengiriman send dari Binance atau dari exchange lain keluar itu beda-beda. Tapi kisaran yang Binance itu saya tahu itu 5 sampai 7 sen sekali kirim, tergantung nilainya sen. Tetapi kita kalau punya Ethereum di Ethereum di wallet kita bisa tukar dari sini, kita bisa swap sen. Kita bisa swap sen ya. Jadi itu costing juga $20 teman-teman. Habis masuk ke sini bisa nggak langsung, karena yang staking di sini dia butuhnya M-Sen, sedangkan yang kita punya sen. Kita harus bridge teman-teman. Jadi teman-teman harus bridge sen kalian ke Polygon. Caranya kita bridge sen, kita ketik sen kita ada berapa, kita ketik, kita bridge teman-teman. Begitu kita bridge, itu akan keluar yang namanya biaya gas fee. Gas fee Ethereum itu pasti sekitar 15 sampai $25, tergantung jamnya ramai apa enggak. Dan ingat teman-teman, ini enggak langsung kita seperti swap ya. Kalau swap, begitu swap koinnya langsung muncul. Kalau bridge itu ada waktu kisaran 5 sampai 7 menit, bahkan sisa sampai 10 menit tergantung ramainya. Jadi teman-teman jangan panik ya. Karena saya pertama kali nge-swap ini, saya sedikit keringat dingin teman-teman. Karena kenapa? Karena kok lama amat. Biasa kan kita kalau swap kan langsung ya, langsung kelihatan begitu atasnya hilang, bawah muncul gitu. Tapi ini atas hilang, bawah nggak muncul-muncul. Tapi saya cek di YouTube kendalanya apa, apakah ada kesalahan. Ternyata memang enggak. Ternyata memang dia butuh waktu 7 sampai 10 menit teman-teman. Oke, begitu udah kita itu begitu ini udah menjadi M-Sen, kita ganti bridge kita teman-teman jadi Polygon. Oke, kita ganti jadi Polygon. Kita deposit, karena kita ini adalah bentuknya liquidity teman-teman. Saya kalau saya deposit yang atas, saya nggak perlu masuk ke Quickset ya teman-teman. Ini tinggal langsung nih saya max, langsung bisa stack ya. Tapi karena ini kan 45 dan lagi pula ini dari kemarin turunnya cepet banget, karena dia pertama kali 60-an kalau nggak salah, ini udah turun. Aku lihat ini lebih stabil teman-teman, ini udah berbulan-bulan kurang lebih di $60 semua, nggak pernah turun lagi. Jadi saya deposit, karena saya LP, saya harus add liquidity teman-teman. Oke. Saya add liquidity. Sekarang adalah saya pingin stack sen saya semua 73,4, berarti equal di atas. Saya juga harus siapkan Matic teman-teman, supaya bikin ini harus sama, angka dolarnya ini harus sama. Jadi pertama paling gampang adalah saya fullin sen, Matic saya pakai stok supply saya yang ada. Oke, kita langsung kita confirm ya teman-teman. Kalau Vmatic tidak mencemaskan teman-teman, ini alasan terbesar kenapa sen itu pindah dari jaringan Ethereum ke Polygon teman-teman. Oke, kita cek ya. Udah ada belum liquidity kita? Oke, udah muncul teman-teman. Kalau swap enak, kita nggak deg-degan teman-teman, langsung muncul. Oke, kita max ya. Kita deposit. Karena depositnya juga Polygon ya teman-teman, jadi fee-nya kita nggak terlalu cemas ya. Kita accept.
Ini sebelumnya saya udah stacking teman-teman nih. Ini saya tambahin gitu. Jaringan Polygon memang cukup ramai ya teman-teman. Jadi memang agak lama, kita butuh waktu. Tapi so far sih saya tidak ada kendala ya dalam stackingnya ya. Oke, sukses teman-teman. Kita coba ya, refresh. Oke, nambah ya teman-teman ya. Segitu ya sekilas tentang stacking di kita mencari harta karun di dalam Sandbox. Gitu aja teman-teman untuk video kali ini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa belajar sendiri. Kalau ada pertanyaan boleh tulis kolom chat di